adik-adik, apa kabar? Kakak berharap adik-adik semua sehat-sehat ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan beribadah hari ini walaupun kita masih beribadah dari rumah, tapi kita harus tetap semangat dan sukacita. Ya adik-adik ya, semua sudah siap beribadah? Wah, semuanya sudah rapi ya. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah kita ya. Nah, sekarang untuk memulai ibadah kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyi dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Kita mulai nyanyi kita, adik-adik, kita ucapkan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, dengan sepenuh hati kita nyanyikan sekali lagi lagu ini, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, sekarang kita berdoa dulu ya. Kita berdoa supaya kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, supaya hati kita bisa sepenuh hati memuji Tuhan. Ayo adik-adik semuanya suka berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Tuhan, walaupun kami masih beribadah dari rumah, kiranya berikan kami hati yang tetap semangat agar kami terus memuji dan bersyukur untuk apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami, mungkin ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang sembuhkan agar kami masih bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah bersama kami. Amin. Adik-adik, melanjutkan ibadah kita akan menyanyikan satu lagu yang lagu ini kakak suka adik-adik. Adik-adik, di dalam kehidupan kita pasti punya sahabat, punya teman. Kakak juga punya teman yang biasa kalau misalnya kakak ada kesulitan, kakak cerita, atau ada sukacita cerita. Nah, kita punya teman adik-adik. Tapi yang satu ini temannya lebih dari teman kita yang ada saat ini. Nah, adik-adik, teman kita, sobat kita, yaitu sobat kita Tuhan Yesus. Kita nyanyikan, adik-adik, ada satu sobatku.
menyambut firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci supaya kita terus diingatkan untuk membaca kitab suci. Tetap rajin ya adik-adik ya, baca kitab suci dan berdoa setiap hari. Adik-adik kita nyanyikan Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali Kak Ana bisa bertemu kembali dalam kebaktian sekolah minggu secara online pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita satu dalam doa yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami boleh berkumpul dalam kebaktian sekolah minggu. Kami bersyukur kami diberkati dengan kesehatan, juga dengan kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Pimpinlah kami untuk mendengar firman-Mu dengan baik, boleh mengerti akan firman-Mu. Pimpin juga Kak Ana yang akan membawakan firman, supaya firman ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Ana mau tanya nih, kalian pernah nggak mengalami kekecewaan karena ada teman atau orang tua yang berjanji tetapi belum ditepati atau tidak ditepati? Nah, adik-adik, Kak Ana pernah loh mengalami hal itu ya. Pada waktu itu Kak Ana masih SMP, berarti mungkin sekitar umur 13 tahunan ya. Nah, waktu itu ada seorang teman yang minta tolong untuk dibantu masalah sekolah ya adik-adik ya. Teman itu tidak bisa melakukan hal itu karena dia mau keluar negeri, mau jalan-jalan. Jadi Kak Ana dimintain tolong untuk membantu. Nah itu adik, Kak Ana sih oke-oke aja ya membantu. Tapi waktu itu dia pernah berjanji adik-adik, nanti ya kalau nanti aku pulang, aku bawain kamu oleh-oleh. Nah adik-adik, pada waktu itu umur 13 tahun itu senang adik-adik ya. Waduh, asik, nanti dia mau dibawain oleh-oleh nih sama temen yang keluar negeri. Ternyata adik-adik setelah dia pulang dari luar negeri, Kak Ana bertemu dengan teman itu, ternyata dia tidak menepati janjinya adik-adik. Dia sepertinya lupa atau tidak tahu adik-adik ya. Kak Ana tungguin, katanya janji mau kasih oleh-oleh, mana nih? Lama-lama akhirnya ternyata tidak ditepati janjinya adik-adik. Tentu pada waktu itu karena kecewa adik ya. Ih, kamu yang janji, kamu sendiri yang ingkar ya adik-adik. Nah adik-adik, mungkin kalian juga pernah ya mengalami hal itu ya. Kalian pernah menanti mungkin teman atau orang tua berjanji tapi belum ditepati.
Adik-adik, hari ini Kak Ana mau bercerita mengenai seorang bapak yang juga mengalami apa yang pernah kita alami. Dia dijanjikan sesuatu, tetapi udah lama dia belum mendapatkan janjinya itu, adik-adik. Ya, bapak itu pada waktu dijanjikan umur 75 tahun, istrinya umur 65 tahun. Dia adalah seorang seperti saudagar, adik-adik ya. Jadi bukan orang yang susah, tapi orang yang kaya, lumayan kaya, adik-adik. Kira-kira tahu nggak siapa bapak itu, adik-adik? Ya, bapak itu namanya Abram. Dia dipanggil oleh Tuhan pada umur 75 tahun. Jadi sudah lumayan tua, adik-adik ya. Nah, istrinya pada waktu itu umur 65 tahun. Istrinya bernama Sarai. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari negerinya, yaitu Ur Kasdim, untuk pergi ke suatu tanah yang akan dijanjikan oleh Tuhan kepada Abram. Adik-adik, Abram ini seorang yang taat ya. Ketika disuruh pergi, Abram pergi loh, adik-adik, bersama dengan keponakannya ya. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan menjanjikan Abram tuh 4 hal, adik-adik ya. Yang pertama, Tuhan menjanjikan Abram akan memberikan tanah perjanjian, tanah yang akan ditunjukkan Tuhan kepada Abram. Yang kedua, adik-adik, Tuhan menjanjikan Abram menjadikan dia bangsa yang besar. Bangsa yang besar artinya dia mempunyai keturunan yang banyak, adik-adik ya. Yang ketiga, Tuhan berjanji akan memberkati Abram dan membuat namanya menjadi masyhur, terkenal. Yang keempat, Tuhan berjanji bahwa melalui keturunan Abram, seluruh bangsa akan di muka bumi ini akan mendapat berkat. Itu 4 janji Tuhan, adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita kembali lagi kepada Abram ya, adik-adik ya. Jadi adik-adik, ternyata diceritakan di dalam Kejadian 15, adik-adik, ternyata Abram tuh sudah umur 85 tahun. Berarti sudah 10 tahun sejak janji yang pertama dia terima dari Tuhan ya. Oleh karena itu, adik-adik, ada keraguan-raguan dalam hati Abram. Ini kapan nih Tuhan mau menepati janjinya ya? Ini udah 10 tahun, tapi aku belum punya anak. Yuk kita baca, adik-adik ya, dari Kejadian 15 ya. Di Kejadian 15 ini, adik-adik, Abram menjawab, ayat 2 ya. Kejadian 15 ayat 2. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ini ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Nah, adik-adik, Eliezer ini, orang Damsyik itu adalah hambanya Abraham. Pada waktu itu memang ada peraturan kalau seorang tuan tidak mempunyai keturunan dan kemudian dia mati, maka seluruh hartanya itu akan jatuh kepada hambanya. Adik-adik, Abraham ini udah umur 85 tahun, belum punya anak. Coba di sini, ada nggak seorang kakek umur 85 tahun yang masih mengharapkan anak? Kakak rasa sudah tidak ada, adik-adik ya. Nah, demikian juga Abraham, adik-adik. Abraham menjadi agak ragu, adik-adik. Gimana ini Tuhan? Udah 10 tahun Tuhan janji, belum ditepati juga. Gimana ini? Nah, adik-adik, tapi adik-adik, setelah Abram ragu, di ayat 4, datanglah firman Tuhan kepadanya. Tuhan bilang apa nih pada Abraham? Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Maksudnya ini Eliezer, adik ya, hamba yang tadi. Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Jadi Tuhan gak main-main loh, gak cuma janjiin 2, 5, punya anaknya 2, 5, atau 10. Tapi Tuhan tunjuk bintang di langit. Siapa yang bisa hitung di sini bintang di langit? Tidak ada, adik ya. Nah, itu menunjukkan bahwa keturunan Abraham itu tidak akan terhitung banyaknya nantinya. Nah, di ayat 6, adik, kita lihat sikap Abraham.
di ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Adik-adik, umur 85 tahun seorang kakek dijanjikan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Coba adik-adik, kalau tidak punya iman yang sebesar Abraham, pasti orang pada bingung, mana mungkin. Tapi adik-adik, ketika Abraham percaya, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi adik-adik, Tuhan artinya senang kepada iman Abraham pada saat itu. Nah adik-adik, setelah ini adik-adik, setelah cerita ini, apakah Tuhan langsung menggenapi janjinya? Ternyata adik-adik, kalau kita lihat lagi di ayat pasal selanjutnya adik-adik, di pasal Kejadian pasal 17, pada umur 99 tahun, Tuhan datang lagi kepada Abraham adik-adik. Jadi pada umur 99 tahun berarti sejak janji yang pertama itu udah 24 tahun ya, hampir 25 tahun. Ternyata setelah sekian lama, Abraham tuh belum menerima janji Tuhan. Pada umur 99 tahun, Tuhan datang menampakkan diri kepada Abraham dan berjanji lagi dan mengingatkan lagi janjinya bahwa dia akan mempunyai keturunan yang banyak. Jadi kira-kira kalau kamu jadi Abraham, percaya nggak adik-adik? Udah segitu lama dijanjiin. Tapi adik-adik, sekali lagi kalau disebut Abraham adalah bapak orang beriman, tidak salah adik ya. Nah, pada saat itu Abraham kembali percaya kepada Tuhan. Adik-adik, pada waktu umur 99 tahun Tuhan bilang, tahun depan kamu akan, pada waktu yang sama kamu akan mempunyai seorang anak. Nah adik-adik, akhirnya pada umur 100 tahun janji Tuhan digenapi. Seorang kakek-kakek umur 100 tahun punya anak yang pertama. Ya adik-adik, anak itu lalu diberi nama Ishak. Ya. Dan istrinya Sarah umur 90 tahun, adik-adik. Ya, mungkin secara pikiran manusia hal itu mustahil adik-adik. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, pada umur 100 tahun Abraham akhirnya mempunyai anak dan setelah itu dia bisa melihat janji Tuhan ya. Setelah itu sedikit demi sedikit janji Tuhan digenapi. Jadi kalau kalian tahu sekarang, kalian cek di Google, kita cari nama Abraham, kita bisa tahu bahwa Abraham adalah nenek moyang orang Israel. Yang berarti keturunan Abraham itu banyak sekali adik-adik. Berarti itu janji Tuhan sudah digenapi. Oh iya, pada umur 99 tahun itu tadi adik-adik, Abraham diganti namanya oleh Tuhan menjadi Abraham, yang artinya bapak segala bangsa. Dan istrinya Sarai diganti namanya menjadi Sarah, yang artinya ibu segala bangsa. Jadi adik-adik, kalau dari firman Tuhan pada hari ini kita belajar adik-adik ya, dari cerita Abraham pada hari ini kita belajar bahwa yang pertama, Tuhan pasti menepati janjinya. Meskipun kita tidak tahu waktunya adik-adik ya. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati janjinya. Nah, seperti Abraham, akhirnya Tuhan menepati janjinya meskipun tidak tahu waktunya. Lalu apa sikap kita adik-adik dalam menanti janji Tuhan? Sikap kita yang pertama adalah percaya. Seperti Abraham adik ya, dijanjiin lagi, dia tetap percaya. Itu sikap kita yang harus kita ikuti dari Bapak Abraham ya. Yang kedua, dia taat. Ya, pada waktu menerima janji Tuhan, dia disuruh dulu keluar dari tanah perjanjian. Pada waktu itu dia bukan orang miskin ya. Dia disertakan dia mempunyai harta benda. Tapi ketika Tuhan suruh dia pergi, dia taat. Kalau dia tidak taat, tentu janji Tuhan itu akan sia-sia, tidak ada yang bisa digenapi karena dia tidak pergi adik ya. Tapi dia taat. Dan yang ketiga, Abraham sabar menanti sehingga apa yang dijanjikan itu akhirnya dia menerima apa yang dijanjikan itu. Nah adik-adik, kalau dari cerita Abraham tadi adik-adik kita bisa melihat bahwa janji Tuhan pasti genapi dan sikap kita adalah taat, percaya dan sabar ya. Nah, jadi kakak akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini dengan mengingat ayat dari Ibrani ya. Dari Ibrani pasal 10 ayat 36.
Dikatakan Ibrani 10 ayat 36, kalau yang punya Alkitab boleh buka adik-adik ya. Ibrani pasal 10 ayat 36. Di sini tertulis, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi adik-adik, dari Ibrani 10 ayat 36 dikatakan kamu memerlukan ketekunan adik-adik, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi dalam menantikan janji Allah kita perlu ketekunan. Dan yang kedua, jangan lupa kamu harus melakukan apa kehendak Allah, baru kita menikmati, memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita semua bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Terutama di saat seperti sekarang ini ya adik-adik ya, di saat mungkin orang yang bekerja sulit mencari pekerjaan, atau orang yang sekolah seperti kalian juga sulit karena tidak bisa pergi bersekolah, tapi sekali lagi Tuhan berjanji bahwa Tuhan pasti akan menyertai. Adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu pada saat ini kami bersyukur, kami diingatkan kembali bahwa Tuhan pasti akan menepati janji-Mu. Biarlah kami boleh sabar dan taat untuk menerima janji, menantikan janji-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Semua sudah menyiapkan persembahannya kan? Nah adik-adik, karena kita masih tetap dari rumah beribadah, persembahannya boleh dikumpulkan. Nanti ketika kita beribadah di gereja, adik-adik boleh bawa ke gereja. Atau adik-adik boleh titip mama papa biar ditransfer ke gereja kita ya adik-adik ya, ke rekening gereja kita. Ayo adik-adik semuanya, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekarang saatnya kita menyanyikan lagu
pengakuan iman percaya kita. Adik-adik, kita seperti biasa, sikapnya gimana? Kita sikap sempurna menyanyikan ini adik-adik ya. Dengan sepenuh hati kita menyanyikan iman percaya kita. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Sekarang kita akan melanjutkan aktivitas kita. Ingat ya adik-adik ya, harus tetap semangat, harus tetap bahagia ya adik-adik ya. Kita harus tetap semangat walaupun si corona masih ada ya adik-adik ya. Nah adik-adik, minggu depan jangan lupa ibadah ya. Sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat ya adik-adik ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, dengan sepenuh hati kita nyanyikan sekali lagi lagu ini, Selamat Pagi Bapa.